Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusul. Baik, nabda mubasyaratan naqra adkarus sabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusul. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsik wa malaikatika wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas sukr. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ثم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاتر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل وسلم على نبينا Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi bab kita masih tentang tidur. Kalau kemarin bab sebelumnya tentang apa? Doa kalau kita terbangun karena mimpi mungkin ya, mendadak. Sekarang bab ketika mimpi buruk ya. Ma yafalu man ru'ya awul hul. Apa yang kita lakukan kalau kita bermimpi buruk ya. Itu mungkin diantara sebabnya karena tidak melakukan apa yang dicontohkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW seperti berwudu. Jadi tidur itu dalam surah Ar-Rum disebutkan ya, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Ar-Rum ayat 23 Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang, ya, siang hari, dan usahamu mencari sebagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Wabtigha'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Jadi tidur ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang besar, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba bagaimana kalau kita tidak tidur? Bangun terus 24 jam. Atau sebaliknya tidur terus. Jadi sekali lagi, tidur ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, dan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena tidur ini adalah kebutuhan kita. Tapi kebanyakan juga tidak baik untuk kesehatan. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam tidur, ya, seperti ya, di sini disebutkan bagaimana manajemen tidur ala Rasulullah SAW. Tidur Rasulullah SAW itu bagaimana? Ya, beberapa hadis ya sudah kita bacakan kemarin tentang tata dan cara pola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan teladan kita, ya, terbiasa tidur lebih awal. Jadi selepas sholat kalau tidak ada aktivitas, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung tidur, bukan seperti kita main HP atau ngerumpi ke barat ke timur, tidak ada gunanya. Atau kumpul, kalau anak muda sekarang ngumpul di jalan nongkrong, ya, membuang pahala yang sudah dikumpulkan dengan susah payah setiap harinya, sholat, zikir, ngaji, dan yang lainnya, tilawah, ya. Tapi habis kemudian ketika kumpul-kumpul dengan temannya, ghibah, ya, bicarakan orang lain, ya. Karena dengan tidak sengaja dia sebetulnya mentransfer pahalanya kepada orang lain kalau sedang duduk-duduk bersama temannya. Ya. Jadi Rasulullah SAW setelah selesai sholat isya, ya, bersama para sahabatnya, beliau langsung tidur. Ya. Nanti bangun sekitar sulusul lail, sepertiga malam, jam 3 lah, sekitar jam 3. Ya. Jadi Rasulullah tuh memang benar-benar menjaga pola tidurnya, waktu tidurnya. Jadi tidak kurang dari 8 jam tidur Rasulullah SAW. Beliau benar-benar menjaga kualitas tidurnya. Karena kalau tidurnya terlambat, ya, diakhirkan, nanti juga bangunnya akan pasti terlambat dan akan pasti mengganggu aktivitas di pagi harinya. Ya.
ngantuk, malas dan yang lain. Kalau tidur larut malam. Kalau ada keperluan kewajiban itu lain ya. Tidak tiap malam insyaallah. Jadi lantas seperti apa cara Rasulullah SAW ya menjaga kualitas tidurnya ya? Menjaga kualitas tidurnya pertama ya seperti yang kita sudah sebutkan, berwudu. Ya kan? Kenapa faidahnya, hikmahnya kalau tidur berwudu? Ya. Akan didoakan malaikat. Apa doa malaikat? Apa doanya? Doanya malaikat kalau kita tidur sambil berwudu sebelum tidur, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dia, beri rahmat dia dan beri rahmat dia. Subhanallah, tidur kita didoakan malaikat sampai kita kentut atau kita berhadas. Jadi kalau misal kentut malam hari, wudu lagi ada apa? Tidur habis itu. Nanti bangun jam 1:30 malam atau jam 3 malam sebelum subuh. Ya. Dan doa malaikat pasti dikabulkan. Jadi kalau ingin didoakan malaikat, diantaranya adalah sebelum tidur kita berwudu. Ya. Itu. Fa innahu bata tahuran. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Fa innahu bata tahuran, karena dia tidur sambil berwudu, mengambil wudu. Ya. Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudu, nah maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, misalnya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah dia si fulan karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu bersuci. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Mungkin teman kita belum tentu mendoakan kita, tapi kalau kita berwudu tiap menjelang tidur, ya itu pasti didoakan oleh malaikat, dan doa malaikat dikabul. Jangan hilangkan kebaikan dan pahala ini setiap malam kita. Jadikan ini kebiasaan semenjak kita mondok di sini sampai nanti dewasa kita tua, ya jadikan kebiasaan ini sebelum tidur kita berwudu. Ya. Kemudian berzikir, membaca doa. Ya, di antara zikirnya di sini Nabi mencontohkan kepada kita sebelum tidur membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di situ ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Selain membaca akhir surah Al-Baqarah, ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya, sambil meniupkan ke tangan kita dan mengusap ke seluruh tubuh kita. Ya. Kalau belum tertidur juga baca ini. Dzikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai tertidur. Atau kalau belum tidur baca lagi sholawat. Ya. Baca lagi dzikir-dzikir yang lainnya sampai kita tertidur. Ya. Ya mungkin sebelumnya buka-buka HP, ada bapak baca WA, bacain. Asal jangan nonton TikTok ya, atau yang lainnya. Tapi akhiri dengan membaca dzikir ya. Jauhkan HP dari tidur kita, tempat tidur. Kalau menjelang tidur, matikan datanya, matikan suaranya. Kalau biar tidur kita nyenyak, ya. Kenapa? Karena tadi Nabi menjaga kualitas tidurnya. Ya. Sekarang godaan kita di zaman kita sekarang ini, ya, selain tidak berwudu, ya, kemudian tidak berzikir, masih digoda dengan ini. Kemudian diantaranya pola tidur Nabi, beliau membersihkan tempat tidurnya sebelum tidur, bukan langsung rebahan tidur di atas tempat tidurnya. Tapi Rasulullah SAW terbiasa membersihkan ya tempat tidurnya sebelum berbaringnya. Apa gunanya? Fungsinya biar terhindar
dari apa saja yang membuat tidurnya tidak enak atau tidak nyaman. Mungkin ada kuman, kutu, debu dan macam-macamnya, dan juga ada makhluk yang lain yang sedang tidur. Biasanya dipukul dengan apa? Bahasa Perancisnya itu penebe. Kibas-kibas tuh pakai. Biasanya dari lidinya pohon kepala, pohon kelapa ya. Kemudian tidur miring ke sebelah kanan ya. Setelah dididik secara kesehatan sangat baik tidur di sebelah ke arah kanan, menganan ya, karena menjaga fungsi jantung dengan baik. Kalau tidak bisa dengan kiri atau terlentang berbalik. Tidak boleh yanamu ala batnihi dalam hadis itu. Tidur tengkurap ya. Itu yanamu ala batnihi. Rasulullah SAW bersabda ya dalam sebuah hadis itu. Beliau melarang tidur ya ala batnihi. Yanamu ala batnihi. Tengkurap ya. Sungguhnya berbaring dengan tengkurap itu adalah min ahlin nar, berbaringnya penghuni ahli neraka. Ya. Pekerjaan setan, tidurnya setan seperti itu. Ya. Itu diantara pola dan tata cara hidup tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab kita hari ini pagi ini adalah ringkas saja, cepat saja ya. Apa yang kita lakukan kalau kita tidur bermimpi buruk? Ya, misalnya dikejar harimau, tidur dikejar ular, tidur dikejar bekecot, tapi sekampung, atau tidur kejatuhan tomat tapi setrek, ya. Kan pasti kaget kita kan, terhenyak pasti terbangun. Atau tidur meloncat ke jurang, ternyata loncat dari tempat tidurnya, ya kan? Sering gitu. Ternyata kita jatuh dari tempat tidur. Mimpinya jatuh dari jurang 20 meter. Apa kalau kita bermimpi seperti itu, mendapat hal yang seperti itu? Pertama yanfusu an yasarihi. Ini meludah ke sebelah kiri. Ya, gitu. Makanya jangan tidur bareng-bareng, jangan. Tidur itu sendiri-sendiri. Kalau tidur di masjid bareng-bareng nanti satunya mimpi buruk, ya. Ada teman sebelah kiri yang diludahin, gitu. Sunnahnya kan gitu. Tidur sebelah meludah ke sebelah kiri, yanfusu an yasarihi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yasta'idu billahi minasyaiton wa min syarri ma ra'a. Berlindung diri dari setan, dari apa yang dia lihat dalam mimpinya. Berucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu langkah kedua. Setelah meludah membaca a'udzu billahi minasyaiton. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian langkah yang ketiga kalau mimpi buruk, la yuhaddisu biha ahadan. Jangan diceritakan sama temannya. Ya, sama siapapun tidak boleh diceritakan. Kalau kamu mimpi buruk. Ya. Dan juga jangan dipikir-pikir ya, tiap hari dipikir kenapa saya mimpi itu tadi malam ya. Sudah baca kamu ludah kiri, baca ta'awudz ya sudah selesai. Enggak dipikir kenapa saya dikejar cacing tadi malam. Takwilnya apa? Ya. Jadi itu langkah ketiga, cara ketiganya. La yuhaddisu biha ahad. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kalau mimpi kalau mimpi baik, ya menyenangkan, kamu bisa cerita kepada orang lain. Ya.
Yang terakhir apa? Yang ketiga. Yang keempat. Ya. Meludah, mengucapkan ta'awud, kemudian tidak menceritakan kepada yang lain. Yang keempat, yatahawwalu an janbihi alladhi kana alaihi. Berubah posisi. Ya, kalau tadi miring kanan mungkin bisa terlentang atau miring kiri. Berubah posisi. Ya, posisi tidurnya berubah. Kalau tidur duduk, ya, berdiri tidurnya. Ya. Kalau tidur di masjid, pindah tidur ke keluar masjid. Ya. Jadi ya tahawal, ya, pindah posisi ya, rubah posisinya. Yang kelima apa? Yaqumu yusolli in arada dalik. Bangun, sholat kalau mau. Ya, sholat malam. Ya, kalau tidur malam. Ya. Apalagi terbangunnya jam 3 malam gitu. Sudah sekalian, tidak usah tidur lagi. Siap-siap sholat subuh, sholat malam, sholat witir. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak minta kita sholat setiap malam tuh 11 rakaat seperti Ramadan ya. Seperti kita tarawih di bulan Ramadan. Cukup sedikit sesuai kemampuan kita. 2 rakaat kemudian ditutup dengan witir. Itu lebih baik. Lebih baik kita lakukan tiap hari daripada tidak pernah sholat kemudian sekali sholat apa? 11 rakaat atau 24 rakaat sekalian. Ya. Jadi Allah lebih mencintai ya. Habbul amali indallahi dawamuhu wa in qalla. Allah lebih mencintai ibadah itu, pekerjaan itu ya, yang dilakukan secara dawam. Apa dawam itu? Terus menerus, continue, tiap hari dilakukan. Wa in qalla, walaupun itu kecil, sedikit, 2 rakaat witir, tapi dilakukan setiap malam, daripada tidak pernah sholat, sekali sholat nanti banyak gitu. Ya. Atau tidak pernah ngaji, sebulan tidak pernah ngaji, sekali ngaji dihatamkan Quran. Ya. Kalau di bulan Ramadan bisa 10 lembar sehari, 1 juz, tapi di luar Ramadan ya, kadang lupa, 1 halaman pun lupa. Ya. Jadi lebih baik kita beribadah itu membaca Quran dan ibadah yang lainnya ya, kita lakukan secara kontinu walaupun itu sedikit, apalagi istiqomah dalam hal itu. Tapi itulah tata cara tidur Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa menirunya dan kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa kalau kita meniru pola hidup Nabi SAW. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.